Oh, oke, jadi di video kali ini bakal ngejelasin tentang uang dan lembaga keuangan dan juga ada kewajiban kita untuk orang yang menggunakan uang ya. Ini tuh lagi-lagi materi ekonomi kalau kalian di SMA gitu. Nah, dan ini adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena pasti kan pakai uang. Ngapa-ngapain pakai uang. Ya kan, segala sesuatu butuh uang, ya kan? Jadi, hopefully kalian harus dengerin ini biar kalian lebih ngerti lagi tentang uang, gimana menggunakan uang yang sebenarnya, gimana peredaran uang gitu. Karena di next materi kita akan belajar lagi tentang inflasi yang mana itu adalah ngebahas tentang dari keuangan juga. Oke, jadi ibu akan share screen dulu BPT. Aku akan jelasin dari BPT. Dan jangan lupa dengerin, kan harus ngedengerin. Nah, karena nanti akan ada tugasnya. Oke, saya share dulu ya, biar lebih gede nih layarnya. Oke, ini aku mulai dari uang dulu, meskipun dia kebalik ya, dia lembaga keuangan dulu di PPT-nya aku, tapi aku akan lebih mulai dari uang dulu, nanti baru ke lembaga keuangan. Oke, yang pertama, kalau kita ngebahas uang, ini balik ke tadi yang ibu bilang, itu bukan suatu hal yang asing buat kita, karena kita dari kecil juga udah megang uang gitu ya, meski nilainya nggak seberapa kita. Oke, jadi uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat dalam transaksi ekonomi. Tuh, berarti uang alat tukar. Tuh, kata kuncinya. Jadi, uang itu berfungsi untuk mengukur nilai em, dari suatu barang atau jasa gitu. Untuk menukar dan juga melakukan transaksi jual beli. Oke, uang itu punya tiga nilai, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai nilai real. Nilai nominal itu berarti yang ada di uang itu. Misal kalau di gambar ini ada nih ya, uang 50.000. Jadi yang tertulis di situ adalah nilai nominal namanya. Nilai intrinsik itulah nilai uh, yaitu bahan berapa berapa duit atau berapa biaya yang diperlukan untuk membuat si uang tersebut gitu. Jadi ada yang dia itu nilai nominalnya lebih gede dari nilai intrinsiknya gitu. Atau nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Contohnya kalau pernah kalian lihat yang uang logam yang ada gambar kelapa sawit, nah di balik itu kan katanya emas ya gitu. Nah itu berarti mahal dong ya kalau emas padahal itu cuma uang 1.000 rupiah gitu, jadi berarti nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya gitu ya. Oke, jadi nilai intrinsik tadi adalah bahan biaya yang diperlukan untuk buat si uang tersebut. Next, nilai real. Nilai real ini adalah berarti nilai uang yang bisa kita tukarkan dengan barang atau jasa. Misal 10.000 cuman bisa beli nasi ayam geprek di sekolah, gitu di kantin sekolah. Tuh, itu udah nilai real. Jadi harga eh, transaksinya gitu bisa diganti dengan eh, barang apa gitu ya. Oke, lanjut syaratnya uang. Nah, jadi uang itu nggak salah ya adanya. Oh iya, sebelum ke syarat, oh, nanti ya fungsi ya. Oke, syarat uang itu dia harus bisa diterima umum. Jadi orang mengakui uang itu gitu ya. Atau acceptability, berarti diterima itu ya artinya. Nilainya stabil atau stability of value. Meski emang nggak akan mungkin selalu stabil ya, uang itu bisa mengalami inflasi atau deflasi. Tapi minimal dalam jangka waktu tertentu dia itu stabil gitu. Nggak tiba-tiba, oh uang ini 100.000, tiba-tiba bisa jadi 50.000, nggak gitu. Lanjut, dia mudah disimpan atau storable gitu. Makanya uang kan kita perlu bawa kemana-mana, dimasukin ke kantong atau ke dompet gitu. Nah, jadi harus mudah disimpan. Bayangin dong kalau gedenya uang segede laptop misalnya. Ribet kan bawanya. Lanjut, dari mudah disimpan tadi akan mudah dibawa. Karena dia kan gampang masukin ke dompet, jadi bisa dibawa kemana-mana atau portability ya. Yang berikutnya tahan lama, tidak mudah rusak atau durability. Nah, yang pernah nih contohnya merendam uang nggak sengaja di kantong, itu kan uangnya nggak langsung rusak gitu, bisa kita kering lagi. Coba kalau itu kertas biasa, yang kayak kertas buku catatan kalian itu, ya pasti udah rusak kan gitu. Jadi uang itu kualitasnya atau bahannya itu dia akan lebih tahan lama daripada eh, barang-barang yang lain kayak kertas gitu. Lanjut, dia mudah dibagi atau divisibility. Berarti kan uang nih kalau misalnya 50.000 bisa kita pecah-pecah jadi
uang nilainya sama, tapi jadi kayak uang 50.000 satu lembar, eh, kita tukar dengan uang 10.000 bisa jadi 5 lembar. Nah, jadi itu kan bisa kita bagi-bagi ya, gitu. Oh, 10.000 ini untuk keperluan A, 10.000 yang ini untuk keperluan B, dan seterusnya, gitu. Next, tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Nah, jadi kan uang itu ada tandanya kan biasanya, selain dari nomor serinya. Jadi kayak kalau kita lihat kayak gini tuh katanya dia bisa kelihatan mana palsu, yang mana yang palsu, yang mana yang asli, gitu. Next, dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Jadi uang itu nggak ngasal ya. Kalian bisa cetak sendiri dong ntar gitu. Nah, itu nggak sah. Makanya ada nomor serinya juga ya. Jadi harus dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Biasanya itu adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Sentral di Indonesia itu Bank BI, Bank Indonesia. Next, fungsinya uang. Nah, kayaknya ini udah kalian tahu ya. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang 10.000, kalian bisa dapat ayam geprek gitu. Nah, itu adalah fungsinya sebagai alat tukar. Next, sebagai satuan hitung. Nah, kenapa nih dibilang sebagai satuan hitung? Berarti ini kan dia kita bisa gunakan menghitung ya. Oh, ini 10.000 ini eh, dia bisa bisa dapat ini, gitu misal. Next, sebagai alat penyimpan nilai. Nah, jadi uang itu pun ternyata dipakai juga untuk menyimpan nilai. Jadi kayak harga seblak itu mungkin dalam jangka waktu yang lama dia akan 10.000. Jadi dia akan menyimpan nilainya. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebagai alat tukar uang itu bisa memudahkan proses transaksi sehari-hari. Next, ada fungsi turunan. Nah, itu sebagai alat pembayaran, yaitu membayar apapun, terus sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, dan sebagai alat pemindah kekayaan, dan juga sebagai alat meningkatkan status sosial. Alat pembayaran udah jelas ya. Jadi ya kita butuh butuh uang untuk bayar apa-apa gitu ya. Alat pembayaran utang. Nah, untuk bayar utang juga pakai uang ya. Itu masuknya adalah ke fungsi turunan. Next, sebagai alat penimbun kekayaan. Orang yang kaya biasanya kelihatan dengan uangnya banyak ya. Meski mungkin ada yang bentukannya uangnya gimana gitu ya. Ada yang mungkin disimpan di bank atau apa gitu. Lanjut, yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Ah, ini maksudnya gimana nih? Berarti apakah uang bisa digunakan untuk memindahkan kekayaan? Bisa ya, kalau misalnya aku mau ngasih uang, ada kan ibu punya uang nih 100 juta misal, bisa kan kasih ke orang kepercayaan aku yang tadinya uang itu punya aku akhirnya berpindah jadi kepunyaan dia gitu. Yang berikutnya itu sebagai alat meningkatkan status sosial. Ah, ini mah jelas ya, ngerti kan ya, orang yang gampang ngeluarin uang karena duitnya banyak ya berarti kelihatan dia itu status sosialnya tinggi gitu. Oke, next aku masuk ke bentukannya uang. Jadi uang itu ada yang elektronik ya. Nah, contohnya itu dia adalah bentukannya e-money. Kalau pernah pakai e-money atau e-wallet, itu jatuhnya adalah uang elektronik. Lanjut, oke, karena tadi aku janjinya ke lembaga keuangan dulu. Nah, lembaga keuangan itu dibagi juga, yaitu ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, kalau yang bank itu berarti kayak yang tadi, bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi perannya itu lebih gede daripada bank-bank yang lain karena yang cetak rupiah dan segala macam itu di bank sentral gitu. Lanjut, ada bank umum, ada dibagi lagi itu ada bank umum devisa dan non devisa. Nah, devisa itu berarti eh, kayak let's say bank ya, tapi dia bisa melayani transaksi untuk luar negeri gitu. Nah, sementara yang non devisa nggak bisa, dia tuh terbatas. Jadi biasanya non devisa ini cuman ada di wilayah tertentu gitu. Kalau bank umum devisa ini lumayan banyak ya dimanapun. Maksudnya transaksinya bisa ke banyak bank. Misalnya entah dapat customernya itu dari luar negeri juga itu memungkinkan karena ada ini adalah bank umum devisa. Lanjut, ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Ini berarti ada bank yang dia tuh nggak minta uang sebagai penggantinya, tapi minta barang dari warganya tergantung kesepakatan. Next, ada lembaga keuangan tapi non bank. Ini ada banyak model uang siapa pinjam. Sebenarnya ada nama pasti kalian udah tahu ya. Apa sih artinya ini gitu. Kalau nanti nggak ada, lanjutin ke pengelolaan keuangan. Jadi kalau pengelolaan keuangan itu selalu ada lembaga-lembaganya dulu ya. Apakah itu di lembaga keluarga atau di perusahaan atau mungkin negara, karena pasti kalau kita ngomongin pengelolaan keuangan itu beda di keluarga atau di lembaga yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita sendiri yang
pribadi itu juga pasti punya pengelolaan keuangan gitu. Harusnya. Makanya kalau misalnya kalian dapat jatah jajan dari beberapa dari orang tuh, kalian harus merencanakan, oh ini sekian untuk aku habisin, makannya sekian, ini harus bisa sampai sekian hari, terus aku pengen nyisihin sekian. Tuh. Jadi kegiatan pengelolaan keuangan itu pertama itu dimulai dengan perencanaan dulu. Nah, direncanakan mau habisin kemana, lalu pemeriksaan, lalu penggunaan, dan dikendalikan, lalu penyimpanan, dan mengevaluasi kinerja keuangan. Jadi kalau ada hal yang kalian agak bingung sini boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Eh, Misalnya itu pemeriksaan gimana tuh maksudnya? Nah, dari perencanaan berarti kamu lebih mematangkan nih. Ini udah oke belum, perencanaan aku udah oke belum gitu. Udah cocok belum gitu. Ada yang mau diganti nggak misal kayak gitu. Ini masih yang general ya. Terus disimpan atau mengevaluasi kinerja keuangan berarti kan setelahnya itu setelah semua udah selesai, oh ini sesuai nggak sih dengan rencana gitu, ada nggak sih yang bisa dikurangin atau dihemat misal gitu. Oke, so aku langsung masuk ke lembaga yang pertama yaitu keluarga. Pengelolaan keuangan keluarganya itu berarti di keluarga itu berarti yang pertama harus paham dulu bedanya kebutuhan dan keinginan gitu, yang mana yang butuh yang mana cuma karena maunya doang. Next itu adalah menghitung total pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Nah, siapa nih di keluarganya kira-kira udah buat gini nih. Jadi total masuknya berapa, terus pengeluarannya itu butuh apa aja sebulan gitu. Terus jangan lupa keluarga juga perlu untuk mengalokasikan dana untuk tabungan. Lanjut, ini masuk ke pengelolaan keuangan perusahaan. Wait a minute. Oke, untuk pengelolaan keuangan dari perusahaan itu berarti ada beberapa part ya. Jadi tergantung eh, perusahaannya juga sebenarnya. Dan semua perusahaan itu pasti pengelolaannya tuh enggak selalu sama. Oke, yang pertama aku ngebahas pendapatan pengeluaran eh, perusahaan. Pengeluaran kadang disebut juga beban ya, gitu. Oke, jadi untuk perusahaan itu pendapatan perusahaan biasanya pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, berarti ada tuh misalnya usaha berarti benar dari apa yang diperjualbelikan gitu. Di luar usaha kan berarti bisa jadi entah ada sponsor atau apa gitu, atau mungkin ada hibah. Kadang ada ya. Nah, terus ada pendapatan perusahaan dagang, itu pendapatan penjualan dan pendapatan di luar usaha juga. Itu untuk yang barang. Terus beban usahanya itu atau pengeluarannya itu ada untuk mengeluarkan beban operasi maupun beban di luar usaha. Operasinya satu perusahaan perlu duit ya. Nah, itu. Nah, sementara apa sih fungsinya? Mungkin ini udah pasti ada fungsinya ya. Jadi itu bisa untuk investasi, pendanaan dari si perusahaan dan juga untuk dividen. Investasi kan tiap perusahaan itu kadang perlu menginvestasikan lagi gitu. Nah, pendanaan kan berarti untuk apa nih yang diperlukan di perusahaan ini, dana apa aja gitu. Nah, dividen itu tuh biasanya pembagian saham gitu, teman-teman. Jadi kalau perusahaannya udah skalanya besar, biasanya itu dia tuh untuk menjaring modal itu bisa dengan memberikan saham dari perusahaannya. Jadi sekian persen ini kepemilikannya siapa gitu. Jadi kalau udah perusahaan besar itu kadang dia nggak benar-benar milik satu orang gitu. Ada sekian persen miliknya siapa-siapa aja gitu. Oke, lanjut untuk tujuannya yaitu untuk profit first approach, berarti untuk kamu boleh cari lagi nanti. Ini berarti untuk melihat risiko dari keuntungannya gitu. Dan juga liquidity and profitability. Oke, jadi secara overall sebenarnya perencanaan keuangan perusahaan itu juga didasari dengan yang pertama perencanaan anggaran atau budgeting, terus pengelolaan kas atau cash flow, terus laporan keuangan yaitu laba rugi neracanya gimana gitu, terus investasi dan pembiayaan, dan juga harus ada pengendalian biaya operasional gitu. Oke, lanjut ke pengelolaan keuangan negara. Jadi, berarti lagi-lagi ya, selalu diikuti dengan berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya. Jadi, biasanya pengelolaan keuangan negara itu dimulai dengan APBN. Di, dikelola melalui APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terus pendapatan negara itu bisa aja berupa pajak, bisa PNBP, atau bisa hibah. Sementara belanja negara itu bisa
belanja untuk pendidikan, untuk infrastruktur dan juga pertahanan. Belanja disebut belanja berarti pengeluaran ya. Terus peran lembaganya itu lembaga keuangan negara itu siapa sih? Itu bisa Kementerian Keuangan, bisa juga BPK dan DPR gitu. Nah, jadi kayak ini ya, penerimaan dalam negeri, oh menerima pajak berarti bisa pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional gitu. Ah, ini dia jenis pendapatannya. Tadi udah jelasin juga nih ya. Nah, belanja-belanja tiap pemerintahan itu pun beda-beda ya teman-teman untuk pusat dan daerah. Nah, ini boleh nanti kalian lebih perdalam lagi. Nah, next kalau misalnya siapa aja pengelola keuangannya, nah ini udah ada juga ya. Subsidi ini tujuannya apa? Ya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, dan merealokasi kan sumber-sumber ekonomi dan juga mendorong distribusi pendapatan pemerintah. Itu tujuan pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau misalnya negara enggak mengelola keuangannya dengan baik, itu sangat berpengaruh ke seluruh masyarakatnya. Tuh. Nah, kita berikutnya masuk ke hak dan kewajiban ya. Karena pasti ada hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Eh, hak, mungkin kalian udah tahu apa artinya hak. Itu bukan sesuatu hal yang baru menurut ibu untuk kalian. Nah, berarti hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan, lagi-lagi kalau kalian cek di buku ini banyak, tapi aku akan buat yang lebih gampang. Nah, itu ada hak konsumen dari jasa keuangan, konsumen ya. Nah, berarti hak atau nasabah mungkin bahasa lainnya. Itu adalah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya gitu. Jadi informasinya ya detail itu haknya dia untuk dapat informasi itu gitu. Berikutnya adalah mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminatif, tanpa peduli dia siapa, sara, sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa gitu. Terus haknya untuk mendapatkan pelayanan yang andal, pelayanan yang oke gitu ya. Lanjut, hak mendapatkan perlindungan keamanan data atau informasi konsumen. Jadi kalau misalnya data bocor, nah itu konsumen itu bisa protes toh, gitu ya. Lanjut, hak mengajukan aduan jika ada masalah. Itu adalah hak-hak dari konsumen. Lanjut, eh, untuk haknya dan kewajiban dari konsumen jasa keuangan, yaitu tadi haknya, kalau yang ini kewajibannya ya. Nah, kewajiban konsumennya itu adalah memberikan informasi dengan jelas, lengkap, dan juga sebenar-benarnya, memenuhi syarat yang diminta oleh lembaga jasa keuangan, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan juga prosedur pemakaian barang dan jasa, dan harus beretikat baik dalam melakukan interaksi teman-teman. Jadi nggak sesukanya juga ya. Terus membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, serta dia wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Tuh kewajibannya ya. Jadi ada hak, ada kewajiban juga. Nah, gimana kalau hak dan jasa oleh pelaku usaha? Jadi itu konsumen, sekarang pelaku. Nah, haknya itu adalah memastikan ada etiket baik eh, dari konsumen. Nah, itu haknya dia untuk dapat etiket baik juga dari konsumen gitu ya. Terus mendapat informasi atau dokumen mengenai konsumen yaitu yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Itu adalah hak dari pelaku. Lanjut, eh kewajibannya apa? Nah, banyak ya, lebih banyak kewajibannya yang kita lihat. Menyediakan menyampaikan informasi produk layanan yang akurat dalam bentuk dokumen, menyampaikan informasi terkini tentang produk layanan dan layanan yang mudah diakses, menyampaikan informasi penerimaan, penundaan, dan penolakan ataupun permohonan produk itu wajib. Terus harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh konsumennya. Yang berikutnya, kewajibannya adalah menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk atau layanan dan memberikan pemahaman kepada konsumen tentang hak dan kewajibannya. Jadi harus dijelaskan sama pelaku usaha jasa keuangan gitu. Oke, nah ini ada lagi banyak nih sampai M. Di antaranya itu kasih informasi biaya produk atau layanan yang harus tanggung konsumen. Terus menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan sebelum si konsumen itu tanda tangan perjanjiannya gitu. Terus informasikan kalau ada perubahan paling lambat 30 hari sebelum diberlakukan. Nah, menyusun pedoman penetapan biaya atau produk, harganya dari produk itu berapaan itu. Terus menyelenggarakan edukasi kepada konsumen. Jadi harus diedukasi konsumennya.
Terus juga memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen. Karena tadi haknya konsumen adalah tidak ada perlakuan diskriminatif. Terus harus memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam membuat perjanjian dengan konsumennya. Oke, so that's all tentang hak dan kewajiban dalam jasa keuangan juga. Jadi dari semuanya, dari mulai kita ngebahas uang, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa uang itu sangat penting untuk mempermudah kegiatan ekonomi, yaitu sebagai alat tukar dan juga penyimpanan nilai uang, nilai penyimpanan nilai barang dan jasa gitu ya. Next, lembaga keuangan itu membantu masyarakat untuk mengelola dan mengakses layanan keuangan. Lalu, setiap pihak dalam jasa keuangan itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Sementara pengelolaan keuangan yang baik itu penting banget untuk keluarga, untuk perusahaan, negara, biar negaranya stabil, aman, dan sejahtera. Oke, sampai di sini pembahasannya. Kalau ada yang menanyakan, silahkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah.